Baik, dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk kuliah hari ini, kelas hari ini ya, kita akan membahas tentang imunisasi. Ya, jadi ini pada ibu hamil, ya, ibu bayi dan ibu balita. Tentunya ibu-ibu semuanya di sini ya pasti tidak asing mendengar imunisasi. Ya. Imunisasi itu apa? Nah di sini. Jadi imunisasi adalah proses ya untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap sesuatu penyakit. Ya, proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Ya, jadi sekarang ini kita sedang ada wabah nih, sedang dicari vaksinnya. Tujuannya sama, menciptakan imun, ya, supaya imun tersebut, ya, supaya imun tersebut menjadikan tubuhnya itu menjadi kebal ya terhadap suatu penyakit tersebut. Jadi imun ya akan membentuk imun dari vaksin yang sudah dimasukkan. Ya itu adalah istilah lain ya, pengertian dari imunisasi. Kemudian imunisasi ini bertujuan untuk apa? Ya, imunisasi ini bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit tertentu. Ya, dengan kadar tertentu. Ya, jadi membentuk kekebalan tubuh. Kemudian jadwal imunisasinya bagaimana? Jadwal imunisasinya tergantung dari imunisasi yang diberikan. Setiap imunisasi, jenis imunisasinya itu berbeda juga waktunya. Jadi menyesuaikan. Jadi jelas ya, di mana kita harus paham dulu imunisasi itu apa. Kenapa penting? Ya penting, karena untuk mencegah penyakit tertentu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi menciptakan suatu kekebalan atau imun. Jadi perlu kita lakukan ya. Kemudian efek samping imunisasi ada beberapa yang tidak namanya kita tahu ya, efek samping itu bisa muncul, bisa tidak. Tergantung dari masing-masing karakteristik individu ya. Termasuk jenis efek samping yang muncul. Ada beberapa yang panas ataupun rewel, lemas dan lain-lain. Itu tergantung dari imunisasi yang diberikan, tidak mesti ataupun merasa kemeng ya di area suntikannya ataupun yang lain, nggak masalah, itu bukan sesuatu yang berbahaya. Tapi kita lihat dari segi kemanfaatannya luar biasa imunisasi. Jadi harus kita lakukan ya, ibu-ibu. Kemudian imunisasi yang di sini nanti yang akan saya bahas itu imunisasi dulu pada ibu, ya, pada ibu dulu. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan membahas imunisasi pada bayi, balita, dan anak tentunya. Nah, imunisasi pada ibu apa? Yang pertama adalah yang memang sangat dianjurkan pemerintah adalah TD atau tetanus toxoid diphtheria. Ya, apa itu? Nah, jadi kita tahu dulu kenapa diberikan imunisasi itu, manfaatnya apa, kapan dilakukannya, kita akan belajar di sini. Tetanus toxoid diphtheria.
Di mana ya, yang pertama adalah kita tahu penyakit tetanus itu adalah salah satu penyebab kematian ibu ataupun kematian bayi, khususnya ibu hamil. Nah, nanti kita akan membahas kupas tuntas tentang tetanus itu apa. Kenapa bisa menyebabkan kematian? Nah, perlu adanya kita tahu ilmu. Oh, ternyata tetanus ini. Jadi kalau kita tahu ilmunya, ya sayang sekali meninggalkan atau tidak melakukan imunisasi ini. Ya. Jadi bisa terjadi karena tetanus ya. Kalau kita kena tetanus itu kapanpun itu bisa kena. Pada proses persalinannya yang tidak aman, steril, luka. Nah, tergantung dapatnya tetanusnya dari mana. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tetanus toxoid diphtheria, di mana ini dianjurkan untuk ibu-ibu ya, khususnya ibu hamil ya, ibu wanita usia subur. Jadi kalau istilahnya itu imunisasi capung, kalau mau menikah kenapa mengurusnya itu harus imunisasi dulu. Apa yang diberikan ya ini ya, tetanus TT, imunisasi TT yang diberikan pada ibu yang akan mau menikah. Karena pentingnya sekali manfaat dari vaksin ini. Jadi memang syaratnya kalau menikah di Indonesia ya, betapa pemerintah itu ya pengertian sekali terhadap rakyatnya. Jadi diwajibkan kalau mau menikah harus imunisasi TT dulu karena besar sekali manfaatnya dan itu pun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017. Jadi kita mau nggak mau ya harus imunisasi TT, apalagi ibu hamil ataupun ibu yang mau menikah, calon pengantin. Nah, apa itu tetanus? Ya, saya akan bahas di sini. Ya, tetanus adalah kondisi kaku dan tegang ya di seluruh tubuh akibat infeksi kuman ya, kaku dan tegang. Nah, perhatikan ini ya, kaku dan tegang seluruh tubuh ini terasa menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian. Jadi ibu yang terkena tetanus ini ya bisa dia menjadi karena kuman masuk dalam tubuh melalui saraf, kemudian masuk ke dalam saraf ini ya, kuman dan atau bakteri ya, tetanus masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit dan akan mengeluarkan racun untuk menyerang saraf. Nah ini lihat gambarnya, dia langsung menyerang ke sarafnya. Nah, bakteri ini bernama Clostridium tetani, makanya disebut dengan tetanus, yang banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan. Padahal apa iya atau enggak, kita enggak ini ya. Pasti kita tiap hari itu berinteraksi dengan tanah, debu itu pastinya ya. Jadi ayo kita vaksin kotoran, apalagi yang langsung masuk ke dalam tubuh, karat, suka sekali dia di situ. Ada besi karat, paku karat. Nah ini bisa dilihat di sini ya, tertancap di ini. Selain sakit, tertancapnya dan apalagi kumannya masuk. Nah seperti ini. Dan terkadang kita tanpa sengaja sering seperti ini. Apa gejalanya? Gejala tetanus ini, perhatikan di gambar di sini ya. Tadi sistemnya dia kuman ya masuk, kemudian langsung ini kumannya menyerang saraf sehingga seperti ini dia kejang.
Tetanus merupakan penyakit yang berbahaya dan gejalanya muncul dalam 4 sampai 21 hari. Ya, setelah terkena kuman tetanus. Tadi gejalanya kejang, ya, tegang, kemudian juga demam, pusing, berkeringat berlebihan, ya, kemudian jantung berdebar-debar. Nah, kemudian gejala khasnya apa? Ya tadi tegang dan kaku pada otot rahang. Sekitar otot-otot rahang itu, kemudian otot leher atau otot perut terasa kaku, kemudian sulit menelan ataupun sulit bernafas. Nah, jadi sangat berbahaya sekali ya penyakit tetanus tersebut. Jadi harus kita lakukan pencegahan. Tentunya kita selain berhati-hati dalam tindakan sehari-hari, ya, kita juga ada beberapa kalau ya terkena itu segera menghubungi petugas kesehatan apabila mengalami gejala yang tadi saya sebutkan, ya, berdebar-debar, keringat dingin, demam, jangan didiamkan saja di rumah, harus segera minta pertolongan. Kemudian selain itu dapat dicegah bagaimana dengan suntik anti tetanus, kemudian juga ada obat-obatan dan vaksin tetanus. TT tadi, imunisasi TT. Ya, jadi harus ini ya, kita harus betapa pentingnya imunisasi TT tadi harus kita lakukan. Nah, sekarang kita harus cek kita sendiri nih semuanya ibu-ibu di sini. Saya sudah imunisasi tetanus atau belum? Nah, kalau belum segera ya, tidak ada kata terlambat. Ya. Apa itu vaksin tetanus? Ya, vaksin tetanus berisi tetanus toksoid, yaitu zat yang bentuknya kimiawi yang menyerupai racun tetanus, tetapi dia sifatnya tidak merusak syaraf. Ya, jadi dia sistemnya akan membentuk kekebalan di tubuh dan fungsinya ya saat tadi itu melawan apabila ada kuman tetanus tadi masuk ke dalam tubuh. Otomatis dia langsung bereaksi ke imunnya tadi, mencegah supaya tidak terjadi penyakit tetanus. Ya. Kemudian ketika terinfeksi bakteri tetanus di kemudian hari, tubuh orang yang telah mendapatkan vaksin ya akan lebih kuat ya, sehingga apa? Dia akan menjadi lebih kuat ya. Tubuhnya, imunnya selain dari vaksin tadi yang membentuk TT tadi yang membentuk dan imun yang ada di dalam tubuh apabila ada kuman tadi yang masuk, dia akan melawan lebih kuat. Ya, sehingga kalah penyakitnya, dan itu kan harapan kita seperti ya. Nah, kemudian jadwal pemberiannya. Untuk jadwal pemberiannya kita sudah tahu ya, TT1. TT1 itu ada 5 kali pemberiannya ya. Ada TT1 itu adalah pertama kali ya langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Jadi ini biasanya diberikan pada ibu yang mau menikah capeng. Nah, setelah ini ya 1 bulan setelah TT1 ya, ini perlindungan sempurna itu 5 kali ya, 5 kali imunisasi TT. Ini adalah urutannya. TT yang ke-1 tadi ya, capeng, kemudian TT yang kedua diberikan 1 bulan setelah TT1. 1 bulan.
Jadi mau menikah saja, enggak seperti itu ya. Kalau misalkan 1 bulan hamil, pasti dia akan dapat imunisasi TT lagi. Kalaupun dia belum hamil 1 bulan, boleh enggak? Ya boleh. Memang harus kalau bisa itu sesuai dengan tahapan ini. Perlindungannya apa kalau 2 kali dapat imunisasi? Perlindungannya lamanya itu kurang lebih 3 tahun. Para ahli bilang perlindungannya 3 tahun kalau imunisasinya baru 2 kali. Kalau terus dilanjut ya, lanjut ke imunisasi TT yang ketiga ya. Imunisasi diberikannya 6 bulan setelah TT 2. Ya, setelah tanggal ini 6 bulan kemudian dikasih TT yang ketiga imunisasi lagi. Berapa perlindungannya? 5 tahun. Ya. Kemudian biar lebih sempurna lagi ya. TT yang keempat. Ya, yang keempat kali itu diberikannya 12 bulan setelah TT yang ketiga. Ini tanggalnya ini 12 bulan kemudian diimunisasi lagi. Perlindungannya adalah 10 tahun. Terus kalau yang terakhir yang kelima ya, diberikannya 12 bulan setelah TT yang keempat. Ya, 1 bulan berarti 1 tahun kemudian. Terus, jadi ada catatan khusus imunisasi TT itu kalau kita imunisasi akan dapat kartu. Nah, kartunya itu nanti kita lihat tanggalnya jangan sampai hilang. Kalau bisa kita harus continue ya, sesuai dengan tahapannya. Perlindungannya kalau full 5 kali imunisasi sesuai dengan tahapan itu adalah lebih dari 25 tahun. Luar biasa perlindungannya ya. Karena kita tidak bisa menghindari debu, kotoran, tanah, nyapu kita tiap hari. Ya, pegang sapu, tak kadang tertancap, kayak gitu kan sering kita nggak bisa menghindari. Jadi alangkah baiknya kita imunisasi. Ya, di sini yang belum imunisasi bisa imunisasi. Gitu. Jadi kalau misalkan baru 2 kali, kemudian TT yang ketiga tidak lagi dan waktunya lebih dari 6 bulan yang mengulang dari awal lagi. Ya, karena perlindungannya hanya 3 tahun, 3 tahun kemudian hamil lagi ya mengulang lagi dari awal. Nggak bisa lanjut langsung ke yang ke-4, 5. Gitu. Ya, itu tadi jadwal pemberian imunisasi. Kemudian selanjutnya, tadi kan TD ya. Tetanus, ya imunisasi tetanus dan difteri. Ini khusus ada ibu dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas pada bayi balita. Kemudian selanjutnya ada difteri. Kita tahu difteri, suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium, namanya cantik ya, tapi membahayakan sekali. Diphtheriae ya, yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan serta dapat memengaruhi kulit. Serius ini karena penyakit ini juga mengancam jiwa. Penyebaran pun mudah sekali melalui udara, ya benda-benda pribadi yang terinfeksi oleh virus ini, kemudian peralatan rumah tangga yang punya penyakit difteri, yang terkontaminasi dengan kuman difteri, bakteri difteri, ya, serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri. Nah, udara ya yang paling riskan, kita kan nggak bisa menghindari udara itu. Gejalanya bagaimana?
Gejala penyakit difteri akan muncul 2-5 hari sejak seseorang terinfeksi kuman penyebab difteri. Ini adalah gejalanya banyak sekali ya. Salah satunya apa? Demam, menggigil, kemudian suaranya serak, susah nafas, nafas cepat, ada pembengkakan di area leher, lemes, lelah, pilek, sampai dengan tadi kematian mengancam jiwa. Ini banyak sekali tanda-tanda shock dan lain-lain. Banyak sekali ya. Ini adalah gejala-gejalanya. Kalau orang sudah imunisasi belum terbentuknya imun, ada kuman difteri masuk, dihalau oleh imun tadi, imunisasi tadi. Akhirnya apa? Tidak bisa muncul gejalanya karena kuman yang sudah masuk sudah lemah, sudah terkalahkan oleh imun di dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana pencegahan difteri? Salah satunya ya tadi dengan pemberian vaksinasi difteri. Jadi untuk difteri ini ya, difteri ini itu bisa diberikannya itu mulai dari usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Zaman ini nanti saya akan membahas lebih lengkapnya di yang khusus anak, ini yang khusus ibu. Kalau ibu bagaimana? Vaksin difteri yang diberikan lewat imunisasi ya TD atau TDAP untuk anak usia 7 tahun ke atas ya, dan harus diulang setiap 10 tahun sekali termasuk untuk orang dewasa. Ya, itu tadi imunisasi difteri. Jadi ada 2 ya yang apalagi ibu hamil harus dapat itu imunisasi TT. Tadi banyak sekali ya menyebabkan tentunya mengancam jiwa penyakit tersebut kalau tidak ada imun di dalam tubuh kita. Ya, sebenarnya imun itu selain kita ikhtiarnya imunisasi, ya, imun itu secara alami sudah Allah karuniakan di dalam tubuh kita. Ya. Jadi rasa beberapa riset penelitian nih ya sudah terbukti secara ilmiah. Rasa cinta di dalam hati kita ya mengubah mindset yang ada di dalam pikiran kita. Rasa cinta apapun ya di dalam hati membuat kita bahagia, apalagi cinta yang didasari karena Allah itu akan memunculkan imun secara alamiah di dalam tubuh selain dari vaksin-vaksin tadi yang sudah ikhtiar yang kita lakukan imunisasi. Ya, jadi kita munculkan juga diri kita. Jadi selalu ridho. Nanti akan muncul imun di dalam tubuh kita. Ciptakan rasa cinta di dalam hati kita, itu adalah imun. Hadiah dari Allah. Ya, luar biasa. Jadi harus kita syukuri apapun ya. Jangan jangan putus asa apa yang hal-hal yang negatif, enggak usah. Selalu berpositif thinking, ciptakan imun kita dengan apa idealnya kita selain imunisasi tadi, kita bisa dengan menciptakan rasa cinta ya, memunculkan cinta di dalam hati kita. Sudah terbukti secara ilmiah. Ya. Sebaliknya kalau orang terlalu banyak stres, terlalu banyak pikiran, ya, kemudian apa-apa dipikir, risah, gelisah, galau, itu nanti justru sebaliknya menurunkan imunitas yang ada di dalam tubuh kita, imun secara alami, karunia Allah. Jadi hindari semua masalah yang membuat kita galau, membuat kita marah, apapun itu, ya, berusaha maksimal menguasai hati kita dan penuhi rasa cinta kita
kepada Allah. Mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai anak kita ini yang misalkan yang sudah hamil, yang hamil di sini. Cinta kita, oh luar biasa, Allah karuniakan rasa cinta kita kepada anak kita ya. Masya Allah. Itu cinta itu dari mana? Dari Allah. Kita sungguh sangat sayang kepada anak-anak kita. Ya, semuanya itu adalah karunia Allah, bentuk kasih sayang Allah, termasuk memunculkan imun di dalam tubuh kita. Itu semuanya adalah karunia Allah. Jadi penuhi ya tadi. Selain ikhtiarnya tadi ya, penyakit dan imun, kita tahu imun tidak hanya penyakit tetanus, difteri ataupun yang lainnya, banyak hal termasuk virus itu tadi yang sekarang lagi dicari vaksinnya, COVID, yang bisa ini obat masih dicari, masih diriset, teliti, vaksin juga. Kenapa ada yang sembuh, kenapa ada yang enggak? Ya, itu semua adalah izin Allah. Yang sembuh juga izin Allah. Jadi perlu ada ikhtiar kita menciptakan, memperkuat imun kita dengan ikhtiar kita, munculkan rasa cinta, penuh cinta di dalam hati. Jangan ada sedikit pun rasa ya, makul, benci, marah, itu melemahkan imun. Ridho, cinta. Insya Allah nanti akan memperkuat imun kita. Begitu ya. Ibu-ibu tadi tentang imunisasi seri pertama. Nanti saya akan lanjut ke seri yang kedua. Mungkin saya selingi nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan tidak akan memberikan materi, saya akan memberikan sedikit exercise latihan ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan berlatih sesuatu. Jadi kita bersama-sama berlatih sesuatu. Ya tentunya yang kita lakukan nanti bermanfaat untuk apalagi yang sedang hamil ataupun nanti untuk bayi kita. Jadi mungkin nanti saya akan entah itu gerakan-gerakan pada saat hamil, senam hamil ataupun untuk bayi. Ya nanti saya akan selingi itu sebelum nanti ada materi selanjutnya. Baik, itu tadi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Untuk sedikit materi tadi, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan jazakumullahu khairan hasiran. Untuk pertanyaan, silakan via chat, ya, via chat. Insya Allah nanti saya akan membalasnya di chat grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.